Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, ketiganya mengikuti Penatua Agung sepanjang jalan, melewati berbagai jalan terpencil, dan akhirnya tiba di sebuah bukit yang tingginya 100 kaki. Bukit itu ditutupi dengan bunga, tanaman dan pohon yang tak terhitung jumlahnya, dan kabut putih pucat menyelimuti sekelilingnya, membuatnya tampak seperti negeri dongeng. Ayo masuk. Penatua Agung itu memimpin beberapa orang ke dalam sebuah gua. Kelompok itu tidak berjalan terlalu lama sebelum mereka berhenti di sebuah ruangan batu besar. Chu Guangsheng mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, namun tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Maka dia pun melemparkan pandangan bingung ke arah Penatua Agung. Penatua Agung menghentakkan kakinya ke tanah. Tanah di hadapannya pun tiba-tiba bergetar dan retakan gelap menyebar ke segala arah. Saat berikutnya, mereka terkejut melihat sebuah istana hitam perlahan muncul dari tanah. Apa ini? Hati Chu Guangsheng tergerak entah kenapa. Entah kenapa saat menatap istana hitam itu, dia selalu merasakan perasaan familiar yang samar. Sepertinya dia pernah melihat sesuatu di tempat. Istana Dewa Iblis tak terbatas. Seluruh tubuh Chu Guangsheng bergetar dan kilatan cahaya mengembun di matanya. Dia menatap istana hitam itu, ekspresinya penuh rasa tidak percaya. Penampakan istana di hadapannya sangat mirip dengan istana Dewa Iblis tak terbatas yang ada dalam ingatannya. Namun setelah dia mati lebih dekat, Chu Guangsheng berangsur-angsur menjadi tenang. Karena dia menemukan bahwa meskipun istana hitam ini sangat mirip dengan istana Dewa dan Iblis tak terbatas, namun di beberapa tempat tidak persis sama dan cukup memiliki perbedaan yang jelas. Metode kultivasi istana Dewa dan Iblis tak terbatas ada di tanganku. Bagaimana mungkin benda di depanku ini adalah istana Dewa dan Iblis tak terbatas? Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tapi benda ini sangat mirip dengan istana Dewa dan Iblis tak terbatas. Apakah ada hubungan antara keduanya? Tanyanya dalam hati. Pada saat ini, Penatua Agung menunjuk ke istana hitam lalu menjawab keraguannya. Istana ini bukan benda nyata, tetapi gambar kehidupan spiritual yang dibudidayakan oleh seorang senior dari istana Danhuo kami. Ketika senior itu meninggal, ia melestarikannya dengan beberapa metode rahasia. Dikatakan bahwa benda ini lahir dari gambar takdir spiritual yang tercantum dalam daftar surgawi, yang disebut istana Dewa dan Iblis tak terbatas. Mendengar ini, dan Hoshi dan yang lainnya terkejut. Takdir spiritual dari daftar surgawi merupakan takdir dewa yang begitu kuat hingga tak terbayangkan. Meskipun istana hitam di depan kita ini berasal dari istana Dewa dan Iblis tak terbatas, dan bukan merupakan benda nyata dalam daftar surgawi, namun tetap saja itu cukup mengejutkan. Jika benda ini dimasukkan ke dalam daftar roh bumi, seharusnya benda ini berada di peringkat 3 teratas. Tanya Dan Hoshi dengan heran. Penatua Agung mengangguk dengan raut wajah yang penuh nostalgia. Saat itu, senior itu telah menghabiskan seluruh upaya hidupnya, tetapi masih tidak dapat menemukan takdir spiritual yang tercantum dalam daftar surgawi. Akhirnya, secara kebetulan, ia memperoleh takdir spiritual yang lahir dari istana Dewa dan Iblis tak terbatas. Hoshi mendecakkan bibirnya. Bagaimana mungkin takdir spiritual dalam daftar surgawi begitu mudah ditemukan? Meskipun ia adalah seorang junior yang dikultivasikan oleh istana Danhuo dengan segala sumber dayanya, ia hanya memiliki takdir spiritual yang berada di peringkat ke-13 dalam daftar roh bumi. Chu Guangsheng melirik semua orang, ekspresinya sedikit aneh. Tampaknya dia benar-benar beruntung. Jika tidak akan mudah untuk mendapatkan takdir spiritual dalam daftar surgawi.
Senior, aku ingin tahu apa hubungannya antara takdir spiritual yang lahir dari istana dewa dan iblis tak terbatas ini dengan persaingan kita untuk merebutkan kejuaraan konversi alkimia. Sejujurnya, dia tak mengerti banyak misterius istana dewa dan iblis tak terbatas, dan sekarang dia bisa mengintipnya melalui yang palsu ini. Tetua Agung tersenyum tipis, menunjuk ke arah istana hitam lalu berkata, "Kalian akan tahu saat kalian masuk." Mendengar ini, Cuku Aseng dan yang lainnya saling memandang, lalu berjalan ke dalam istana hitam dengan rasa ingin tahu yang besar. Pemandangan di depannya mula-mula menjadi gelap, kemudian datang cahaya yang menyilaukan, membuat mata mustahil untuk terbuka. Setelah beberapa saat, Cuku Aseng dan yang lainnya akhirnya beradaptasi dengan lingkungan dan perlahan membuka mata mereka. Ketiganya langsung tertegun dan berkata dengan heran, "Mengapa tidak ada apa-apa?" Pada saat apa yang muncul di depan mata mereka saat ini adalah dunia yang kosong. Hampir tidak ada apa-apa kecuali kekuatan mental yang kuat yang melewat. Ini adalah pengalaman alkimia yang ditinggalkan oleh leluhur istana daunku. Selama kamu merasakan dengan teliti, kamu akan dapat merasakannya. Dan tidak hanya itu, di sini kamu dapat dengan bebas berubah menjadi berbagai bahan spiritual surga dan bumi sesuai dengan pikiranmu. Dengan menggunakan untuk memurnikan pil tanpa menghabiskan energi mental apapun. Tawa penuh tawa agung menyebar dari segala arah. Bergema di ruang misterius ini, mengejutkan ekspresi ketiga orang itu. Dan mata mereka memancarkan kecermangan yang kuat. Tempat yang tampak tidak memiliki apa-apa ini ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa. Coba saja, Cuku Aseng dan dua lainnya saling berpandangan. Lalu berpikiran mereka bergerak. Wajah mereka berseri-seri dan mereka berubah menjadi lusinan obat mujarab. Itu benar-benar berhasil. Cuku Aseng tampak sangat aneh. Ia mengulurkan tangan dan mengangkatnya ke depan dengan lembut. Dan sebuah kuali obat terbentuk dari udara tipis. Begitu kuali obat muncul, api berkobar naik darinya dengan nafas panas memenuhi udara. Melihat ini, Cuku Aseng segera melemparkan ramuan di tangannya ke dalam kuali alkimia. Lalu mulai mencoba memurnikan pil biasa. 10 menit kemudian, Cuku Aseng perlahan terbuka. Ia mengulurkan tangannya dan sebuah pil terbang dari kuali dan jatuh di tangannya. Tempat yang aneh. Dia menatap pil di depannya, hatinya penuh dengan keterkejutan. Proses alkimia ini yang dia lakukan tadi sebenarnya hanyalah ilusi. Tetapi yang mengejutkannya adalah bahwa ilusi ini benar-benar nyata, sehingga memungkinkan dia memahami sedikit misteri alkimia. Dengan kata lain, proses alkimia ilusi ini yang tidak menghabiskan energi mental, atau konsentrasi apapun dapat meningkatkan keterampilan alkimia seseorang. Benar-benar canggih, seru Cuku Aseng. Tempat aneh yang seperti ini hanya ada di tanah harta karun yang diimpikan para alkemis. Itu hanya palsu. Tapi aneh sekali. Aku ingin tahu seberapa ajaibnya kuil dewa dan iblis tak terbatas yang asli. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh dahinya dengan tangannya. Matanya dipenuhi dengan niat yang membara. Jika saja kondisinya tidak memungkinkan, ia pasti segera berlatih di kuil dewa dan iblis tak terbatas. Kalian berdua, mari kita berpisah untuk berlatih. Cuku Aseng menoleh ke arah Danhousi dan lainnya, lalu berkata sambil tersenyum. Danhousi dan Li Rusuang saling berpandangan, mengangguk lalu pergi ke suatu tempat dengan semangat di mata mereka. Melihat kejadian ini, Cuku Aseng pun ikut duduk di tempatnya. Pandangannya menyapu ke sekeliling ke dalam kehampaan. Apakah ini pengalaman alkimia yang ditinggalkan oleh para leluhur istana Danhuo? Gumamnya pelan saat menutup matanya perlahan. Pikirannya menyebar ke segala arah, mencoba memahami pengalaman ilusi semacam itu.
Pencarian ini berlangsung selama 1 jam, tetapi tidak membuahkan hasil. Cukuanseng tidak patah semangat, tetapi menyingkirkan semua gangguan dan dengan hati-hati merasakan semua fluktuasi yang tidak biasa. Setengah hari berlalu seperti ini, dan tepat saat dia hendak mendapatkan kembali fokusnya, gelombang halus datang dari kejauhan menyebar pikirannya tiba-tiba bergetar. Mengerti? Cukuanseng memiliki ekspresi gembira di wajahnya, dan dia memusatkan pikirannya dan mendekati fluktuasi halus itu. Saat hendak mendekat, seluruh pikirannya bergetar. Lalu sebuah titik cahaya kecil sekecil debu muncul di depan pikirannya. Cahaya di permukaan titik cahaya itu berkedip-kedip, memberi orang sensasi misterius yang terlukiskan. Cukuanseng mengendalikan pikirannya dan mendekati titik cahaya itu sedikit demi sedikit. Saat keduanya bersentuhan, dunia di depannya tiba-tiba berubah. Titik cahaya itu langsung meledak dan kata-kata berkeliaran yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi aliran deras, menggelamkan semua kesadarannya. Sialan. Dia menutup kepalanya dengan kedua tangannya. Wajahnya langsung berubah bentuk, dan rasa sakit yang tak terlukiskan menyebar dari benaknya, membuat kepalanya terasa seperti sedang terkoyak. Setelah sekian lama, rasa sakit yang parah itu berangsur-angsur mereda. Cukuanseng menyeka keringat dingin di wajahnya dengan jantung berdebar-debar. Rasa sakit yang hebat tadi begitu mengerikan sehingga dia hampir kehilangan akal sehatnya. Setelah sedikit tenang, Cukuanseng mengulurkan tangan, lalu menyentuh alisnya di mana rasa sakit masih terasa dan kegembiraan perlahan terbentuk di matanya. Meskipun pengalaman sebelumnya menyakitkan, itu adalah pengalaman yang sangat kuat yang membanjiri pikirannya, memungkinkan dia untuk memiliki pemahaman yang jauh lebih dalam tentang seni alkimia. Bagus sekali. Cukuanseng mendejakkan bibirnya, dan tatapan berapi-api muncul di matanya saat dia melihat sekeliling. Dia percaya bahwa ada lebih dari satu titik cahaya di ruangan ini yang mirip dengan titik cahaya yang menyimpan pengalaman alkimia. Tetapi sekarang aku masih harus menyerap semua pengalaman itu ke dalam pikiranku melalui pemurnian pil. Cukuanseng menahan panas di dalam hatinya saat berkata perlahan. Dia masih memahami prinsip menggigit lebih dari yang bisa dikunyah. Dan jika dia memaksakan diri untuk menyerap pengalaman itu hanya akan menghasilkan efek sebaliknya. Meski memikirkan hal ini, dia meraih dengan santai, dan puluhan ramuan spiritual yang sangat berharga muncul dari udara tipis. Dia melambaikan tangannya berulang kali, menaruh ramuan itu ke dalam kuali alkimia. Setelah melakukan semua ini, dia segera memusatkan pikirannya, lalu mengabdikan dirinya untuk memurnikan pel itu. Alkimia ilusi semacam ini tetap saja akan mengalami kegagalan, dan dia harus memperlakukannya dengan sepenuh hati. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Waktu berlalu dengan cepat, dan lebih dari setengah bulan berlalu dengan cepat. Selama periode ini, Cukuanseng tidak tahu berapa banyak pel yang telah dimurnikan. Setelah mencerna pengalaman alkimia, ia mencari titik terang lainnya, lalu menyerap pengalaman alkimia di sana, lalu memasuki alkimia lagi. Dia tidak tahu berapa kali dia telah melakukan siklus berulang ini. Lambat laun, ia dapat merasakan dengan jelas bahwa keterampilan alkimia miliknya berkembang pesat melalui latihan berulang-ulang. Pada saat ini, Cukuanseng membuka matanya, menghembuskan napas panjang, dan pupilnya matanya yang gelap dipenuhi dengan cahaya cemerlang. Sayang sekali, dia tidak dapat menahan diri untuk mendesah pelan karena senang. Meskipun keterampilan alkimia meningkat pesat, itu tetap saja ilusi. Dia tidak dapat mengendalikan kekuatan mentalnya sendiri dan mencapai pertumbuhan penuh seperti alkimia sungguhan. Teruskan, Cukuanseng beristirahat sebentar, lalu mengabdikan dirinya untuk memurnikan ramuan itu lagi. 7 hari kemudian,
Chu Guangsheng dan yang lainnya membuka mata mereka satu demi satu, berdiri dan berjalan bersama. Apa yang kamu panen? Tanya Chu Guangsheng sambil tersenyum. Wajah Dan Hoshi penuh dengan kegembiraan dan berkata, panennya bagus. Aku menyerap 1 poin pengalaman. Aku juga. Ling Rusuang mengangguk. Saat dia berbicara, alisnya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terselubung. Bahkan pengalaman alkimia yang terkandung dalam 1 poin pengalaman sudah cukup untuk memberi mereka banyak manfaat. 1. Chu Guangsheng begitu tercengang hingga mulut mereka terbuka lebar. Kok bisa sedikit sekali? Saudara Chu, apakah kamu sudah menyerap 2 poin pengalaman? Dan Hoshi tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya ketika dia melihat keheranan di wajahnya. Sepertinya begitu, kata Chu Guangsheng dengan ekspresi aneh. Jika dia ingat dengan benar, dia menyerap sedikitnya 15 poin pengalaman. Hoshi menarik nafas dalam-dalam, wajahnya penuh keterkejutan. Dia telah menyerap cahaya pengalaman dan secara alami tahu betapa sulitnya prosesnya. Meskipun ia berusaha semampunya, ia akhirnya mampu mengatasi rasa sakit itu. Dan butuh waktu hampir sebulan untuk menjadikan pengalaman itu miliknya sendiri. Tetapi orang di depannya benar-benar menyerap 2 poin pengalaman yang sangat mengejutkannya. Wajah cantik Ling Rusuang terkejut dan ada sedikit ketidakberdayaan di matanya saat dia menatap Chu Guangsheng. Ini berarti bakat bocah ini dalam bidang alkimia jauh lebih unggul daripada miliknya. Sehingga dia yang selalu sombong merasa sedikit frustasi. Bakat saudara Chu dalam bidang alkimia sungguh luar biasa, seru Dan Hoshi. Wajah Chu Guangsheng sedikit malu. Dilihat dari penampilan kedua orang ini, jika dia memberitahu mereka bahwa dia telah menyerap lebih dari 15 titik cahaya, mereka mungkin tidak akan mempercayainya sama sekali. Ruang takdir spiritual ini akan segera ditutup. Kalian bertiga, silakan pergi secepatnya. Suara penatua agung terdengar pada saat ini. Ayo pergi. Chu Guangsheng saling memandang lalu berjalan keluar dari ruang takdir spiritual. Di dunia luar, penatua agung itu memegang janggutnya putihnya, lalu menatap Chu Guangsheng dengan ekspresi aneh di wajahnya. Setelah waktu cukup lama, dia bertukar pandang dengan Dan Wetian di sampingnya, keduanya dengan ekspresi terkejut. Saya khawatir kita telah meremehkan bakat anak kecil itu dalam bidang alkimia, seru Dan Wetian. Tidak peduli berapa banyak poin pengalaman yang diserap Chu Guangsheng, dia mungkin bisa menipu Dan Hoshi dan yang lainnya, tetapi dia tidak akan bisa lepas dari pandangan mereka. Kali ini, Kaisar Naga Hitam akan memiliki lawan yang kuat. Penatua Agung itu tertawa. Itu benar. Di luar istana, Bel. Anak itu sudah berada di sana selama berhari-hari. Aku khawatir dia tidak akan keluar sebelum kompetisi kejuaraan alkimia dimulai. Seorang lelaki tua berkata dengan dingin di sebuah rumah yang tidak mencolok. Dan dia tidak lain adalah penguasa lembah Yaoling yang punya dendam terhadap Chu Guangsheng. Jangan khawatir, kalau anak itu bisa lolos kali ini, bagaimana dia bisa lolos untuk lain kali? Di samping lelaki tua itu, seorang lelaki tua berjanggut putih dengan jubah hijau tua berkata dengan suara yang menyeramkan. Identitasnya adalah penguasa Gunung Tianyin dan dapat dikatakan bahwa dia memiliki kebencian yang mendalam terhadap Chu Guangsheng. Dengan bantuan Master Gunung Tianyin kali ini, anak ini pasti akan membayar harga yang mahal, kata Master Lembah Obat dengan suara dingin. Dia berusaha payah untuk menggunakan semua koneksinya untuk mengajak murid-muridnya menghadiri konferensi alkimia. Namun hasil akhirnya sangat tidak memuaskan. Yoming hanya meraih peringkat 153 dalam konferensi alkimia dan tidak dapat menerima hadiah besar dari istana Dan Huo. Karena berpikiran sempit, dia bahkan menyalahkan semua ini pada Chu Guangsheng. Harga yang mahal? Pemimpin Gunung Tianyi tersenyum dingin. Yang diinginkan adalah nyawa anak itu. Dia datang.
Matanya berbinar lalu dia melihat ke arah kuil yang tidak jauh dari sana, di mana beberapa sosok bergegas keluar dan terbang berbagai arah di kota itu. Bocah itu keluar, kata Master Lembah Obat dengan ekspresi dingin, menatap ke arah sosok itu. Akhirnya dia keluar. Pemimpin Gunung Tianyin tersenyum dingin, lalu mengikutinya secara diam-diam. Terima kasih.